Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Delman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai semuanya, apa sih kabar? Kawan gua semuanya kalua mawar belajio bahasa gaul listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Injang di Tokopedia. Terus di Dalmatian Indah adin apa Di sih? Dalmatian Kama Sutra Indah, Adinda anekdot ya, Nih, ya kan? anekdot. Terus ada dialog, Contoh-contoh. contoh dialog kayak ginjang ya kan? Emberan. Jadi bisa latihan nih Ember, sampai dipraktekin. karya emberan dan juga ada kosakatanya. Ada kosakatanya, kumpulan kosakatanya ya. Ini edisi di Tonga yang ketiga. Nah, Emberan. yuk cus belalang kupu-kupu Kama Sutranya. Hai semuanya, kita kembali lagi di Zaman Gaul. Aku Dewi Sartian. Aku emansipasi dan Dia bermata Seres. Ceres. Bermata Peres. Oh, Permata Peres. Enggak bermata Dari. Iya, ala. Ih, janjian udah dari tahun lalu. Iya, Tiap sibuk kali, banget. Bukan sibuk banget, jali-jali terus. Oh iya sibuk, maksudnya sibuk-sibuk Dari. jali-jali. Tapi Akika tuh seneng banget loh. Akhirnya kalian tuh kesindang semuanya. Kita terakhir ketemu tuh kuis ya, Desa yang menang. Ember. Oh iya, yang jingkrak itu. Iya. Yang jingkrak. Kita udah yakin kayak nggak mungkin deh. Katanya Pokoknya Desa menang. Ya itu Iya. dari waktu itu janjian aku di Bali, aku di mana Iya. gitu ya kan? Senangnya jalan-jalan. Tapi aku sempet yang gini, kok teman-temanku udah pada semua sih, kok aku mau nggak jadi gitu ada Iya. Oh, diundang ke sini. Iya lah. Soalnya tiap minggu tuh ada aja oh iya si ini terus oh iya si ini gitu. Makanya Bener. pas kemarin ketemu di Marini kan. Iya, pas banget. Gue bilang oh iya nih dia nih gitu. Jangan sampai enggak ya. Terus saya cerita dong kita ngobrol. Masa kecil dulu, masa kecil di mana? Jakarta atau di mana? Di Oslo. Oh, jauh ya. Di Solo, Oslo ya. Iya, Oslo. Masa kecil aku tuh di Oslo. Iya. Aku tuh Jadi lahir lahir di Solo? Iya, karena organ tunggalku kan di Oslo. Iya. Ngerti lah dia. Iya. Ngerti. Tau nggak? Sebelum kalian kesini, Iya. baca dulu kayak ujian tau nggak? Aduh jangan sampai aku nanti kuper ya, ngeblank. Aduh kan nggak asik banget gitu kan. Ya gitu. Jadi waktu dilahirkan di Solo dan dibesarkan di Solo. Setelah Berapa saudara? aku ada 4 saudara. 4 saudara kamu anak ke? Anak ketiga. Anak ketiga. Yang paling pecicilan sendiri. Iya. Kelihatan sih, kelihatan. Iya. Laki perempuan berapa? Perempuan, terus laki. Ih sama kayak Eke juga. Sama nomor berapa? Eke nomor 1. nomor 1. Perempuan, adik almarhum udah sekarang. Oh, James iya, kan. iya. Ih, sama jadi 3 perempuan 1 laki. Betul. Nah terus Di Oslo tuh grow up-nya. Grow up-nya di Solo. Di Solo maksudnya ya. Jadi sampai umur aku lulus SMA. Jadi waktu itu kan aku tuh sebenarnya umur 16 tahun itu udah mulai syuting. Jadi setiap kali ada syuting di Solo, aku tuh laris jadi pemeran yang Jawa-Jawanya gitu loh. Jadi kebetulan banget pada saat usiaku 16 tahun itu aku tuh udah ikut-ikutan cover girl majalah mode. Jadi kan sudah kondang ceritanya tuh. Jadi kalau sutradara itu kalau ada syuting di Solo selalu nyarinya dia Permatasari nih yang tuh pernah ikutan ini itu kan aku ikut Pajak Femina gitu kan. dari umur berapa ya seneng gitu-gitu tampil? 16 tahun mulai. Itu Enggak, sebelumnya nggak ada. Nah, bisa masuk, bisa maskap itu gimana? Kan memang ada pendaftaran dan Oh. mamaku tuh paling seneng karena aku emang dari kecil emang suka foto-foto, suka ngobrol-ngomong sendiri. Ini udah mulai gitulah, niru-niruin orang sandiwara TVRI-an gitu kan, sama itu kan cuma TVRI iya kan. sandiwara.
Nah, aku kalau di foto tuh paling seneng kakakku pada belajar semua yang ada aku debak-debuk foto-fotoan sendiri gitu-gitu. Udah kayak begitu. Dari 5 tahun 6 tahun gitu tuh. Dari SD itu aku udah SD. seneng. Oh, hobiku tuh foto. Pokoknya foto, ngumpulin teman-teman, piknik kemana sepedaan sampai aku maghrib ditanyain sama seluruh rumah, mana sih dia kok nggak pulang-pulang, cari kemana-mana. Aku bawa temen tuh 10 temen ke kampung-kampung naik sepeda, kecilan gitu. Ini emang sukanya tuh memang begitu tuh foto-foto. Ngambil kameranya papaku dong. Papaku kan suka hobinya fotografi juga papaku. Tak ambil nih foto kameranya pada nggak ada semua. Papaku pada ngomel-ngomel kamera pada kemana? Tak pinjemin, tak kebet nih karena kan mau tak pakai buat foto sama temen-temen. Nanti aku cetak-cetak sendiri gitu-gitu. Nah, karena begitu mamaku tahu, oh ini kok kayaknya anakku yang paling pecicilan yang ini kok suka banget gitu. Terus dikirim aja sama mamaku semua yang ngirim, mamaku semua. Dan semua masuk semua finalis. Maksudnya masuk finalis sampai menang gitu. Iya. Oh gitu. Jadi mama kamu juga ya yang ngarahin gitu ya. Semua mamaku. Tapi untung mama papanya sis dia ini itu ya suportif ya. Kalau mamanya aku dari kecil ngomong sendiri dikatain gila sama keluarga aku. Agak gila nih anak ngomong sendiri ya. Iya. Ada kemungkinan juga dalam hatinya juga gila. Aku gila sih. ada gila-gila juga. Ngomong sih di bawah meja gitu. Hah? Terus Gimana? Di bawah meja Sendiri gitu? Meja gitu. Terus kan nanti aku buat kayak bikin kayak kain-kain aku jambret-jambret Iya, gitu. iya. Terus aku bikin kayak rumah-rumah. Terus di sini aku pura-puranya karena kakak-kakakku udah nggak mau ngadepin aku. Kakakku pada belajar kutu buku semua. Aku nggak suka. Aku tuh nggak suka belajar. Sukanya mau ngomong sendiri acting. Aku pokoknya acting. Terus nanti aku bawa gayung terus di apa namanya di cermin aku taruh di sini pura-pura nangis gitu. Jadi emang kayak gitu. Mamaku sama kakakku tuh udah tahu semua ada geleng-geleng. Oh dasar Edian kamu. Terus akhirnya di umur 16-an itu akhirnya ikutlah syuting-syuting, udah mulai syuting-syuting. Nah, gara-gara cover girl itu kan aku jadi tampil di cover, terus aku dapat tawaran iklan sama beberapa iklan-iklan terus ya akhirnya kan dunianya itu aja. Nah kebetulan kalau mereka itu pada Solo kan mereka nggak ada kayak zaman dulu kan masih ada casting apa kayak zaman dulu kan nggak ada kayaknya mereka tuh pengen yang udah gampang aja. Oh ini orang Solo ini dia Permatasari gitu. Awalnya tuh aku main film itu Selamat Tinggal Janet sama saudaranya Pak Bobby Sandi. Selamat Tinggal Janet. Nah, yang main Mbak Mer sama Matias Mucus sama almarhumah Ria Irawan. Jadi itu kan ada perempuan Jawa yang ucuk-ucuk datang dikenalin sama Matias Mucus yang mau jodohin sama aku jadinya. Ya udah, itu awal mulanya aku di film. Nah, habis itu nextnya ya kru film, orang film ya itu aja kan. Produksi lagi dengan judul yang lain, manggil aku lagi untuk jadi peran apanya lagi, untuk apa, jadi sampai berkali-kali syuting di Solo tuh selalu aku syuting. Abis pulang sekolah tuh pasti atau enggak? Pulang sekolah. Atau kadang-kadang bolos gitu. Pernah bolos juga. Aku pernah diomelin. Aku pernah diomelin waktu film laga kan ada kan Tutur Tinular. Aku dijadiin salah satu peran utamanya, mampus kan. Aku mau aja padahal sekolah. Jadi aku iyain pada saatnya di koran jam 7 pagi mati gue. Terus dia bilang gue sama saudaranya, "Maaf Pak saudara, aku nggak bisa besok." Siapa lu katanya? Siapa lu katanya? Semua orang nunggu kamu katanya gitu. Semua orang nunggu kamu nggak bisa. Kamu di jam 7. Aku takut kan. Aduh gimana. Tapi nggak tahu pada saat itu akhirnya ya lancar aja. Akhirnya baik sih saudaranya mau nungguin aku pulang sekolah. Tapi sempet juga karena cuaca nggak bagus. Kalau nggak salah tuh seminggu mereka minta waktu seminggu ini deh. Kamu izin sekolah. Ya udah mau nggak mau karena kesian karena mereka kan produksinya harus kelar gitu. Jadi sempet nggak antara sekolah sama syuting. Terus akhirnya aku udah kesenengan, aku suka banget film gitu. Nggak usah sekolah jadinya. Mama aku bilang lulus SMA aja. Lulus SMA kamu boleh ke Jakarta, sekolah di Jakarta sambil kuliah sambil syuting. Akhirnya janjinya mama harus ditepatin. Aku bilang, "Ma, kan aku udah lulus. Udah sana gitu." Akhirnya mama aku nyariin kos-kosan buat aku. Nah, aku satu kos tuh sama siapa? Sama mamanya Cinta Laura. Mamanya Cinta Laura jadi lawyer. Aku jadi artis gitu. Kamarnya kita sebelah-sebelah ketok-ketokan setiap hari. Tok-tok Mbak Anang gitu. Mbak Anang kemana? Yuk, kita lagi suntuk, cari tuh kita makan. Kadang-kadang berdua. Belum ada Cinta Laura tuh. Belum. Tapi Desa udah pacaran sama suaminya itu. Bu Leleng sama Bu Leleng udah sama Pak Kil ini udah. Baik banget kan. GM Grand Hyatt. Ya aku ceritain Mbak Anang nih. GM Grand Hyatt udah ke GM Grand Hyatt kan udah pejabat gitu kan. Dia baik loh Mbak Anang. Kan tahu kan anak kos-kosan kan ya kan. Dia kuliah tuh.
kuliah, Ah. aku di Akademi Bahasa Asing di Ah, Cikini. oke. Terus kalau misalkan pas lagi ini, dia kamu hari ini mau ngapain? Kita mau traktir loh sama pacarku. Aku ikut. Dan akhirnya tuh kita semberintilan tuh aku ngikutin dia gitu. Iya. Pokoknya aku tuh sama dia, tuh sama si Mbak Anang udah senior aku. Dia tuh udah jadi lawyer, dia lawyer. Udah kerja ya waktu itu. Dia kerja di kantor pengacara sekaligus. Terus aku langsung gini, ya pokoknya kemana-mana aku diintil aja sama Mbak Anang itu. Iya, jadi itu masa lalu yang indah yang nggak pernah aku lupakan. Kadang kalau kita lagi gak ada duit, honor belum turun, kan suka lama kan honor kan. Ember. Makan Indomie berdua Mbak Anang. Kita makan Indomie aja dulu ya. Besok aja ya say. Kalau udah aku udah gajian ini, kadang aku ditraktir Mbak Anang, sampai punya honor ditraktir gitu. Jadi sahabat, sampai sekarang masih Sampai sahabatan. sekarang masih. Aku kalau ke Bali selalu ketemu sama dia. Oke. Nah kan dari syuting itu. Belum nih, dia kan syuting dulu dong. Yang mulai hits, mulai dikenal. Nah, Waktu itu kan belum gini, dikenal. awalnya masih kos-kosan itu, Iya. aku masih merangkak banget. Itu bener-bener aku baru hijrah tuh ke Jakarta. Aku langsung dapat tawaran syuting saya duluan dong atau apa, pokoknya film semua kan film zaman dulu belum ada sinetron. Yang main itu Barang Titipan judulnya. Bang Didin sama Mas Miing, Bang Miing. Aku disitu jadi perempuan cantik-cantiknya ceritanya. Aku, Diani Tami sama Eva Arnas ceritanya gitu. Nah di situ tuh udah mulai dan di situ aku langsung kan eksekutif produsernya almarhumah Mas Kasino. Mas Kasino bilang dia, ya, ini aku ada produksi lagi, kamu mau ikut nggak? Apa? Si Manis Jembatan Ancol dari Mas Kas itu awalnya. Iya ini kan. Kerjasama dengan PH-nya temennya Mas Kas gitu. Ya udah awal mulanya tuh yang ngajak aku Mas Kasino. Film Si Manis Jembatan Ancol. Tapi Film sinetron. udah Nah, itu sinetron. pertama sinetron. Nah, awalnya tuh aku main di film udah banyak tapi masih belum terlalu dikenal gitu loh. Jadi ya cuman gitu-gitu aja. Jadi sebelum Si Manis tuh sebenarnya aku udah Barang Titipan, udah Saya Duluan Dong, udah pokoknya udah banyak, kanan kiri oke yang sama Mas Kadir sama Doyok, udah pernah juga sama Kiki Fatmala itu pertama kali itu sama Kiki, udah pernah utama tapi masih belum dikenal juga gitu. Nah pada saatnya Mas Kasino ngajak aku, dia kamu mau ya ini filmnya sinetron pertama horor, dia bilang gitu. Bagus banget ceritanya, kalau kamu mau ayo aku kenalin sama produsernya Mas Kas gitu. Akhirnya aku langsung dikenal sama produsernya Mas Sutradaranya, mereka oke. Ya udah disitulah aku nggak sama sekali nggak sangka yang namanya Si Manis itu bakal meledak seperti itu, karena aku inget banget dia di sini kamu perannya itu jadi hantu tapi seksi. Bagaimana caranya? Terserah kamu deh, kamu belanja sendiri baju. Aku belanja di pasar raya itu baju. Oh nggak ada wardrobe dulu? Kagak adin, aku dikasih budget duit. Aku inget waktu itu harga bajunya 40.000 loh nggak salah. Itu udah mahal banget lah itu dulu ya. Sepatunya juga 40.000 gitu. Terus aku bingung, bajunya tuh pokoknya harus seksi karena kamu tuh menggoda. Hantu baik tapi menggoda. Kamu pilih warna apa waktu itu? Putih kan. Emang harus putih? Emang harus putih. Nah aku lihat ada bajunya modelnya kok model kaos meliuk-liuk gitu. Nah tapi tuh sininya tuh sebenarnya itu ketutup. Terus belakangnya cowok. Terus aku balik itu say. Oh jadi aslinya buat ini belakang. ketutup, belakang cowok. Ya makanya gitu. Ya makanya ya balik. Aku kadang kagak ada yang tahu itu, karena aku mikir daripada aku suruh cari baju lagi nih nggak bener udah gue balik aja gitu. Saudaranya suka gitu. Sampai padahal mereknya di samping sini loh. Tapi kagak tahu. Itu gue kreatif sendiri aja. Terus udah gitu sepatunya juga gue nyari sepatu dia yang pantofel yang agak sedikit begitu gitu. Gue sebenarnya lecet juga sebenarnya, tapi ya udah demi penampilan sepatu itu sepatu yang lancip gitu. Stiletto ya gitu. Stiletto gitu modelnya. Tak cedok syuting di Kebun Raya Bogor gitu. Udah gitu gue tuh menciptakan semua, dan itu di ACC karena mereka ada wardrobe, tapi wardrobe-nya tuh kayak udah pasrah aja gitu loh. Si sutradara itu baik, dia terus kamu harus pakai kerudung. Apa yang nyari kerudung? Aku nggak mau kerudung yang kayak ibu-ibu pengajian gitu, karena kan bajunya begitu nggak mungkin. Aku langsung minta tolong, ini yang tipis aku beli tuh, aku suruh beliin, tapi aku minta tolong yang bahannya dari sifon gitu, yang putih gitu, karena biar enak tak gituin. Jadi aku pakai selendang tapi sini aku buka semuanya. Itu gila lu. Itu semua sebenarnya baju yang diceritakan ya aku jujur aja. Jadi si karakter Si Manis Jembatan Ancol itu itu aku semuanya wardrobe-nya. Iya.
bajunya terus rambutnya tak giniin juga. Ini kan rambutnya kan gini kan gitu. Itu aku semuanya. Dah gitu tuh aku semua. Sampai orang mengenal Iya. si Manis tuh dia Permatasari, Iya. udah melekat banget Iya. dia. Nah itu booming tuh. Sampai berapa episode tuh waktu itu sis? Jadi sebenarnya tuh si Manis itu sebenarnya itu cuman 6 episode percobaan doang, itu kan weekly doang. Jadi sebenarnya itu cuman kayak sebulan setengah gitu kan. Tapi karena gila orang pada nunggu semua, jadi akhirnya tuh berlanjut. Nah pas berlanjut itu antara sutradara dan produsernya itu pisah. Mereka punya Pecah kongsi lah ya. punya kongsi. Nah mereka pengen produksi masing-masing. Nah aku kan bingung kan gimana. Akhirnya aku tetap ikut nerusin yang RCTI punya. Nah kemudian yang produsernya saudaranya maunya yang di Indosiar. Nah yang gila nih Oji nih. Oji itu ternyata diem-diem tanda tangan kontrak dua-duanya. Tanya tuh sama si Oji. Kita terbengkalai syuting gara-gara dia. Jadi dia masih ada syuting di sana sini. Akhirnya dia kena sanksi. Oji kena sanksi. Akhirnya kan baik dia untung nggak disomasi, nggak apa, hampir disomasi dia. Akhirnya si Oji dikasih, ya udah kamu selesaiin 26 episode. Habis selesai episode, ya udah besok ke kita semuanya gitu akhirnya. Kan nggak mungkin ada dua-duanya dia. Gimana sih? Gitu. Dia berdua ya sama Oji atau sama Kiki? Dan gini, enggak beda-beda. Oh, Si beda. Kiki itu kan itu makanya Kiki itu sendiri Indosiar, aku RCTI. Oh. Gitu. Jadi beda kita, tapi waktu yang bersamaan tayang. Oh jadi ada si Manis Jembatan Ancol gitu. Dua Iya, versi. karena pecah kongsi Iya. gitu. Ceritanya Jadi begitu. dua-duanya mempertahankan judul si Manis Jembatan Iya, Ancol. satunya kembalinya si Manis, satunya si Manis Jembatan Ancol. Ya Nggak yang salah. di si Manis Jembatan. Aku kembalinya si Manis. Oh. Kembalinya si Manis. Oke. Karena ya dua-duanya punya hak untuk itu karena Iya, satunya iya. sutradara yang menciptakan ceritanya itu, satunya produser. Nah aku tuh yang produsernya, sutradaranya yang di industri. Padahal sebenarnya dua-duanya aku sayang sama mereka. Iya. Tapi kan aku nggak bisa mana Iya, gitu. iya. Nah akhirnya kan aku mikir yang melambungkan nama aku adalah RCTI waktu itu. Ya udah Iya. aku ikut yang RCTI aja gitu Oh, supaya enak gitu. Karena aku oke. juga nggak enak sama, ya udahlah pokoknya. Iya, iya, Akhirnya pokoknya jalannya perjalanannya harus seperti itu. Ya udah. Dia masih ingat, hits Masih, banget kan? Aku ingatnya Ojinya sih, Oji Saputra. Oh, dia nggak inget Desa. Ingat juga kan Days the Hits. Tapi kan ada Ojinya itu lucu ada banget. iya yang ngebuat itu orang jadi ya, Oji jadi hantu lucunya. sama siapa Adi Juwita juga. Oh ada juga tuh si Oh, Kiki yang itu. ya. Oh. Nah akhirnya tapi ada di tempat aku tuh ada tokoh juga yang namanya si Ganjen. Ya pokoknya ada yang sama kalau di sana ada siapa Adi Adi Juwita Juwita. gitu-gitu. Jadi ya Terus abis itu mbak kamu sibuk di si Manis itu Mbak Ana mamanya Cinta Lora nikah tuh. nikah, Desa kawin larang udah Kawin karena larang. sama aku tuh bedanya hampir lebih kalau nggak salah 8 tahun ya. Jadi dia udah 8 tahun di atas aku, dia udah kawin larang. Oh, Kawin hamil larang. lah si Cinta Lora. Ya, nah terus si kan sempet suaminya itu si Mas Michael Kill itu ditugasin ke Riyadh kalau nggak salah. Oh. Ya, jadi Mbak Anung juga udah ke Riyadh. Riyadh terus akhirnya aku udah sempat yang lost contact karena aku sibuk banget kan lagi berkarir dan Iya, dia iya. punya Ani-Ani kan. Dia udah pindah Nah, kos juga kali. udah punya rumah Cil. Iya. Udah nggak di kos lagi. Udah nggak ngekos, udah naik. Waktu itu waktu si Manis nggak langsung dong naik derajat sedikit, ngontrak bukan ngekos. Oh, ngontrak, oke. Pokoknya aku bareng sama Mbak Anu terus kita ngontrak. Lu pisahan dong sama Mbak Nah, itu. aku Pisahannya gimana? Nah, aku pisahannya itu waktu itu Mbak Aneng kelihatannya, oh iya Mbak Aneng nikah, Mbak Aneng nikah dong, nikah. Terus akunya itu sempat sekolah di Amerika dulu. Aku sempat ngambil sekolah juga. Sempat sekolah. Sekolah ambil apa tuh? Aku cuma ambil bahasa doang, tapi lumayan 1,5 tahun. Di saat lagi syutingnya, lagi booming banget, tapi aku mikirnya kan udah aku sekolah dulu deh nggak apa-apa karena aku kan penasaran banget memang pengen sekolah gitu. Nah begitu selesai di sana udah dikirim-kirimin kontrak tuh sama Suraya Film. Terus saya bilang, nah ayo syuting lagi, ya udah akhirnya pulang lagi aku syuting lagi gitu. Ternyata aku lebih suka syuting daripada sekolah sih. Aku nggak betah. Bawaan orok ya, Say. Jadi 1,5 tahun di sana terus pulang syuting lagi. Syuting lagi, aku dapat itu namanya kiriman surat DHL kontraknya dari Soraya Film, dari Pak Ram Soraya sendiri itu ngirim surat bahwa
aku ditawarin sinetron film langsung banyak banget. Aku langsung lancar, langsung terbang cus. ke Jakarta. Waktu itu untuk film apa emangnya tuh? Aku tuh tawarin untuk filmnya si Manis, jadi bukan sinetron lagi, langsung filmnya. Karena sutradaranya kan memang joinnya di Soraya Film, si Pak Ato Soeharto. Jadi ditawarin sinetron, aku langsung kontak eksklusif. Aku langsung main di 3 film Warkop, dari yang masih lengkap sampai yang sudah tinggal 2. Tinggal 1. Sampai terus tinggal satu. Terus Ada kenangan khusus nggak ya sama pemain-pemain Warkop Kasino? iya jelas lah, banget. Dan aku ini kan yang pemain-pemain yang terakhir kan. Jadi kan yang sebelumnya kan yang senior. Ya waktu itu yang terakhir itu aku jadi Srinita, Kifat Mala juga udah senior aku sebenarnya. Nah di situ aku banyak banget kenangannya, seru. Kan kita tuh kalau syuting di luar kota, kita nggak pernah syuting di dalam kota, jarang. Dalam kota tuh hanya untuk paling cuman rumahnya ngambilnya, tapi lebih banyak kan tuh di Anyer. Jadi kayak kita syuting tuh kayak piknik aja. Jadi kita udah tahu karakternya Mas Indro gimana, Mas Kasina, semuanya kita udah kayak saudara banget, udah kayak keluarga banget. Seru banget, itu nggak akan terlupakan karena dari 3 sampai akhirnya 2, akhir 1 itu ngalamin. Iya ya, kamu ngalamin ya, ngalamin. terus sakit mereka gitu ya? Iya, waktu Mas Kas duluan. Mas Kas meninggal, aku datang juga. Sakitnya lama ya? Lumayan lama, Mas Kas lumayan lama. Terus yang Mas sakitnya Mas siapa namanya, Mas Dono. Nah Dono. itu yang aku benar-benar ngeliat, karena di lokasi syuting tuh Mas Dono udah sering minta dikerokin sama aku gitu. Terus kayak yang kayak masuk angin tuh, tapi tiap hari karena Mas Dono itu juga ikut ngedirect. Dia main tapi juga ngedirect juga. Terakhir-terakhirnya itu bener-bener aku ngeliat banget, sedih lah, dari yang kita ketawa-ketawa ngakak-ngakak segala macem, tiba-tiba Mas Dono udah mulai diem, udah mulai sakit-sakitan tuh Mas Dono masih syuting. Masih terus syuting. Cuma kita nggak tahu, kita belum tahu kalau beliau ternyata sakit apa gitu. Dia dipikir itu, tapi sering mati kerokin gitu, minta tolong dikerokin. Itu ingat banget, syutingnya di Ancol gimana. Pokoknya kalau Warkop tuh enak, syutingnya tuh udah kayak piknik selalu. Jadi ya menikmati sekali ya. Matiin party gitu pas. Adegan itu party aja. Iya. Pesta apa segala macem gitu. Terus ketemu suam di Mande. Nah itu dia, ceritanya itu panjang. Nggak apa-apa kok, kita banyak waktu. Panjang. Ketemu suami itu, aku sebenarnya suami aku tuh kan dulu pernah jadi mode pada saat dia sebelum dia berangkat kuliah. Nah sambil nunggu dia diterima di sekolah sana kan dia sempat yang jadi model-model di sini. Nah ya ketemunya tuh di mode. Sebenarnya ya kita berteman aja, kita nggak pernah ada kepikiran bahwa naksir terus jadian, nggak ada. Jadi masing-masing tuh saya di Jakarta, saya di Solo, dia di Jakarta. Udah kenal. Udah kenal. Dari kamu di Solo udah kenal. Udah kenal banget. Dia SMA, masih SMA. Oke. Jadi kalau ada acara kayak Solo, ada jumpa fans dari Solo itu jumpa fans, dari Jakarta jumpa fans Solo. Cover girl, cover boy-nya pada datang tuh ke Solo itu. Nah, aku yang dari perwakilan dari Solo-nya diundang selalu kan. Nah, ketemu di situ, tapi nggak ada yang rasa grek, enggak sama sekali. Nggak ada kayak first love gitu, nggak ada. No, nggak ada, nggak. Ya aku tahu cakep lah, banyak yang cakep kan waktu itu, nggak cuma dia doang, zaman dulu ya. Cakep cuma. Tapi nggak ada rasa pengen langsung, gue naksir dia, enggak, kagak, cuma gue liat, orang kok badannya gede banget, serem ya gitu, mikirnya gitu. Iya, nggak banget gitu loh, maksudnya bukan tipe aku banget kok, badannya gede gitu, gede banget, badannya gede gitu. Udah, nah terus someday aku tuh aku tuh sering banget disuruh dapat tawaran pemotretan di Jakarta. Nah awalnya bener-bener aku tuh jadi gereng sama dia. Jadi lucu, aku dapat iklan shampoo waktu itu, shampoo. Nah, waktu mau pulang kan aku masih kontak-kontak sama teman-teman dong, model-model apa, yuk kita jalan, apa enggak jelas apa. Terus aku tuh sebenarnya yang mau nganterin aku itu temanku yang lain. Temanku yang lain minta maaf banget, aku mau pulang ke airport ke Solo, udah selesai itu kan, udah selesai pemotretan. Aku telepon seseorang, temanku juga model juga. Aduh, sorry banget dia, aku ternyata ada kuliah jam yang sama.
coba kamu nelfon Anton deh, dia bilang gitu. Ah. Telepon Anton tuh cuma buat iseng aja, sebenarnya bukan nggak enak kan minta tolong anterin ke airport gitu kan. Kan aku lebih deket sama yang teman satunya ini sebenarnya kayak udah kayak teman gitu, sama Anton nggak terlalu kan, cuma gitu. Aku ngobrol, aku lagi di Jakarta loh, lagi di Jakarta, yuk kita ini yuk besok ngopi yuk. Ngopinya di itu loh, tahu nggak, inget nggak di Pasar Raya itu kan ada apa namanya croissant de apa Iya Pasar Raya. Aku makan di situ sama dia, ngobrol-ngobrol, dia nanya, kamu besok kamu kapan pulang besok? Dia aku anterin aja, dia bilang gitu. Bener kamu anterin aku gitu? Iya, anterin aja gitu. Nah pas dianterin itu ngobrol-ngobrol kok orangnya asik ya gitu loh. Orangnya kok orangnya asik, terus orangnya perhatian, kok kelihatan banget. Aku masuk mobil aja dibukain pintunya, pokoknya udah kayak princess gitu loh. Pokoknya makan aja di ini, ayo makan dulu. Kok kayak gini ya gitu kan? Lah mulai makreng gitu kan. Makreng cuman tapi kan iya gitu kan, tapi udah mulai berbunga-bunga tuh aku. Itu kok baik ya, selama ini kan aku agak takut punya gede gitu kan. Nah terus akhirnya udah pulang tuh Solo, udah nggak ada kabar, terus tiba-tiba dia telepon. Aku mau berangkat ke Amerika, aku udah diterima di sekolah ini. Terus dia bilang nanti keep in touch ya, kalau misalkan kamu ke Amerika atau apa, kontak-kontak. Oh iya, aku boleh kan sering-sering telepon. Oh iya dong telepon, aku bilang gitu. Oh iya dong telepon. Dulu belum ada HP loh. Belum ada, telepon mahal banget kan. Intro kali mahal banget. Lokal ya saya jatuhnya udah. Nah, kan kalau telepon kan pagi-pagi banget kan, karena kan suaranya kan malam juga, kan gitu terus kan. Akhirnya pagi-pagi jam 6 gitu. Dia bapak aku nih, iki sopo iki jenenge Anton, telepon jam 6 pagi, esok tenan iki lho. Aku baru mau kan sekolah kan jam 7 kan. Jam 6 ada telepon. Cepetan adus kata bapakku ya. Kamu kan sekolah gitu. Iya, ngobrol dulu. Ngobrol ketawa ketiwi apa segala macam lama-lama setiap malam minggu dia intens telepon lama-lama suka kan sih bilang gini. Nanti kalau aku kok lama-lama kalau kita telepon kalau kita nggak jadian lucu juga iya kata si dia langsung nembak aja gitu. Iya juga ya kan dia udah keluar duit banyak banget tuh telepon. Iya kan mahalani loh dulu mahal. Ternyata Diana di sana itu nyambi kerja untuk bisa telepon. Iya. Jadi bouncer lah, jadi security lah kan bedanya gede tuh. Diskotik gitu. Ternyata hanya untuk telepon. Nah aku kan kesian mengorbankannya seperti itu. Tapi akhirnya kau terima. Nah, yang lucu lagi, dan yang ini perhatian satu lagi, kalau setiap kali ada temen aku yang lagi di Amerika, dia selalu ditipin oleh-oleh buat aku, Cin. Zaman dulu udah merek loh, merek zaman dulu lumayan kan, kayak Guess, gitu kan udah mahal. Ternyata dia juga dengan kerja keras untuk membeliin aku itu, dia juga nyambi-nyambi itu. Terus aku bilang, kok ada ya dia membaik perhatian. Nah, akhirnya lah udah dia jadian. Berapa tahun tuh ya telepon long distance berarti tuh ya, long distance lover tuh. Lama lah, pokoknya aku aja pacaran 7 tahun kan. Pacaran aku 7 tahun. Tapi waktu dia kuliah itu 4 tahun. Sampai aku di Jakarta. Sampai akhirnya ya udah, sampai akhirnya dia udah selesai kuliah, terus dia akhirnya kerja di Jakarta. Udah. Dia tahu ya syuting terus syuting. Dia itu paling orang salah satu yang suka sama aku, yang bener-bener support aku. Oh gitu. Justru dia nggak cemburuan, apa? Ya asal kita jangan manas-manasin dia lah ya. Jadi dia orangnya sangat suportif, sangat dia pikirannya jauh ke depan. Dia tuh bener-bener menghargai pekerjaan aku banget, dan dia tidak pernah menganggap remeh pekerjaan seni itu sesuatu hal yang remeh, itu enggak sama sekali. Justru dia itu bangga banget bahwa aku tuh bisa punya bakat di situ gitu loh. Jadi kan nggak semua orang kan. Jadi dia ngerti dong kalau dia lagi kurang tidur, terima telepon kurang tidur, capek nih baru pulang syuting gitu dong ngobrolannya. Iya ngerti. Dia ngerti banget. Tapi dia ngomong kan baru pulang syuting. Tapi juga saling menunggu telepon kan. Iya, pokoknya setiap malam minggu. Dan lucunya lagi, aku tuh setiap malam minggu dapat kiriman bunga dari desa lah. Dari cuman aku bingung kapan ya dia itu pesennya. Ternyata pas kali dia liburan di sini, atau dia nyuruh temennya nitip duit di satu toko itu buat sebulan. Jadi tiap malam romantis. Waktu
itu kan aku sempat kegeeran karena aku lagi sempat ada berantem lah namanya pacar. Kok aku tuh dapat kiriman bunga ya, ternyata emang dia udah langganan 1 bulan gitu. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu tuh bunga datang. Jadi istilahnya kayaknya gue nggak ada di samping lo, tapi bunga ini bisa menggantikan Iya. gue. Ya aku juga pengen dapet kayak gitu sih. Iya kan? Tapi malah dikirimnya bunga tabur. Metan dong ya. Jangan dong. Bunga deposito gitu. Oh iya, itu lebih baik. Jadi jujur aja gara-gara perhatian itu dan aku setelah udah aku nanya kamu kok bisa sih setiap malam minggu, iya kan aku kan akhirnya dia ngaku aku kan udah langganan ke toko itu pokoknya gue sampai berbulan-bulan sekalian dibayar langsung di depan. Di mana? Di toko bunga Cikini katanya. Gue nggak ada yang lain. Cikini kan dia dulu. Emang bunganya nggak pakai ucapan apa? Iya, nggak ada gitu? ucapan gitu. Ada dong, Ada. Ucapannya cuma apa? macam-macam lah yang sama Tapi nggak ada nama? love you ada dong, Anton tetap. Anton. Cuman aku bilang gini, kok bisa-bisanya Kok bisa aku nggak pesen? kepikiran kalau dia tuh ternyata udah langganan sekalian beberapa bulan ke depan gitu loh. Kok ya kepikiran kayak gitu-gitu. Iya. Makanya waktu aku berantem kok tetap dikirim bunga, nggak tahu itu udah jalan aja. Udah di subscribe ya toko bunganya. Padahal gue yang salah banget kenapa gue dikasih bunga gitu kan. Ternyata Oh, gitu. emang dia udah langganan, aku udah langganan dan dia tuh pulangnya setiap 6 bulan sekali. Jadi dia benar-benar sekolah ngejar banget. Dia ngejar banget supaya lulus cepet balik ke sini. Dan setelah dia sampai di sini dia udah ngerti banget. Aku syuting setiap hari pulang malam nggak masalah. Karena udah ngobrol terus Iya. kan di telepon Iya. kan. Udah PDKT-nya udah lama ya. Udah lama PDKT-nya. Terus sampai akhirnya 7 tahun terus memutuskan menikahnya gimana? Menikah itu sebenarnya juga atas desakan orang tua kita masing-masing karena kita udah terlalu lama pacarnya. Tapi sebenarnya kita masih belum siap nikah. Aku tuh masih karena suamiku tuh kan nggak pernah zaman dulu dia masih pacar aku tuh nggak pernah ngebatas komitmen tuh enggak. Jadi ya oke kamu syuting ya udah nanti ketemu, kalau nggak syuting ya gitu. Bukannya ngambek tuh enggak. Gitu. Jadi aku tuh kayak punya kebebasan yang kayak bener-bener gitu, punya pacar tapi kok kayak gini nggak jalan apa-apa gitu. Seneng tapi aku. Oh malah gitu ya? Ya, seneng Aduh lah. aku nggak bisa nih gitu. Ya Nah, udah itu nanti nggak aja apa-apa. kalau kamu nggak sibuk. Ya, besok aja deh, besok nggak apa-apa. Nggak apa, aku nanti aku takutnya jangan sama bapak deh. Kalau nggak sama adikku, dia kan punya adik, punya kakak. Aku tak jangan sama mereka deh kalau kamu nggak bisa gitu dia. Oh, nggak ada santai. baper. Ini beruntung gitu ya? banget loh ya Desa Nggak ya. pernah sampai sekarang nggak ada baper-baperan. Kadang-kadang malah gue yang gini, malam-malam kan udah tua nih nih. Dia suka telepon gimana, syuting lancar tapi sebel banget nih, syutingnya telat gini-gini. Tahu nggak dia bilang, kamu kan udah biasa kan begitu, gitu. Jadi aku malah dimarahin. Kamu kan udah biasa begitu, ya nggak apa-apa lah, sabar sedikit gitu. Ya udah, lama-lama aku tahu diri sendiri lah. Udahlah, sekarang kan aku juga mikir-mikir, udah nggak terlalu, maksudnya aku masih mau syuting, cuman yang aku bener-bener seneng aja sih. Iya, ngebatasin. Nah sekarang ini jadi gimana? Masih syuting apa? Terakhir aku kemarin sama Trans TV masih syuting komedi. Ya aku maunya komedian gitu, yang ketawa ketiwi, yang nggak sampai malam pulangnya gitu. Nah kalau horor kayaknya belum lah, karena belum. aku enjoy seperti itu, karena aku nggak mau udah seluruh hidup aku dari kecil sampai tua, karena aku udah di film, di sinetron, jadi aku udah saatnya lah sekarang agak santai gitu loh. Anak-anak jadi ada berapa anak? Anakku 2. Dua. Laki semua? Iya, cowok semua. Langsung tuh abis menikah terus langsung punya anak? Enggak, karena aku kan nggak mau punya anak 2 tahun, setelah itu baru, itu pun juga tahu nggak lucu. Jadi kalau ipar-iparku itu pada nikah ya, nikah langsung punya anak. Waduh subur dong. Kalau gue kagak. Jadi kalau datang ke rumah mertua dikasih toge dong. Dia subur dibilang gitu. Dia pikir gue nggak subur, padahal dia kagak tahu. Gue tuh memang nggak mau punya anak dulu, jadi kita nahan nggak mau punya anak gitu. Kita memang Sama-sama, nahan dulu. Anton juga nggak mau dulu. Iya belum mau, dia juga lagi, kan aku seumur sama dia. Dia baru merangkak banget kan, dia kan kerja di bank, dia tuh kerja di bank. Nah, pencetakan itu kan susah banget ya, bisa diterima di bank itu kan sesuatu banget. Jadi dia tuh udah lagi senang-senangnya berkarir, dan aku juga lagi seneng banget sinetron itu, di mana-mana aku seneng pokoknya masih syuting. Aku nggak bisa ngebayangin gimana punya anak gitu kan. Aku kayaknya lebih happy begini gitu loh. Aduh gila punya anak tuh, aduh pasti nanti berisik banget punya anak, kita bikinnya begitu. Nggak bisa tidur Nah, aku setiap kali datang kan iparku udah hamil, satunya lagi udah bunting juga. Ya Allah, gue belum, tapi gue nyantai emang gue enggak. Jadi pada acara-acara pada bawa anak ya gue berdua aja gitu, santai gitu kan. Terus tiba-tiba setiap kali datang ke sini si mbaknya sekarang masih ada, mbaknya namanya Mbak Cici. Mbak Dia, ini tadi ibu nitip pesen apa? Toge kan gitu.
kan gue langsung enak banget kan kayak gue dulu gitu, pikir gue nggak suka, gue diem aja. Mamaku juga sama yang di Solo, nyindir terus gitu. Satu dulu kalau udah ya udah dulu, satu dulu aja yang penting udah ada dulu gitu terus. Terus aku lama-lama ya udah deh katanya gitu. Nah, alhamdulillah dikasih cepet tokcer. Jadi setelah 2 tahun baru tuh hamil gitu. Ya udah habis itu aku udah bilang mama bener ya mak. Jadi aku tuh pada perjanjian bukan sama mama, harusnya sama suami ya. Kita berdua kita ini mama udah ya mama aku udah punya anak, habis itu yang suruh punya anak lagi, aku bilang gitu. Udah habis itu udah, iya. Habis itu kebablasan sampai 7 tahun. Anakku yang ini nangis melulu, kesepian, gak punya teman. Setiap kali ada keluarga datang atau dia mau ngintil pulang, ikut pergi, mau nangis, setiap kali kesepian. Terus aku sendiri papa lagi, anak mau si citok katanya gitu, sebel banget. Terus aku juga langsung, oh iya umur aku udah mau 35 gitu kan. Ya udah cepet-cepet akhirnya program 1 anak dapat 1. Udah, aku bilang udah ya, jangan disuruh-suruh lagi, udah 2. Tapi sekarang anak umur berapa yang pertama? Yang pertama udah 24 tahun. Terus yang kedua kan bedanya banyak banget itu, hampir 8 tahun. Jadi yang kedua masih 16 tahun. Lumayan tapi jadi masih ada temen lah, masih ada yang diurusin pagi-pagi makan, sekolah gitu masih. Tapi anak maunya di kantoran atau entertainment? Kalau nomor 1 itu awal-awalnya dia suka kayak dulu ambil kelas film juga. Tapi sekarang dia tuh kan kalau mau jadi seorang pengusaha atau wira swasta dia harus kerja dulu, bikin orang dulu. Nah kebetulan si Marcel itu sekarang kerjanya itu di BUMN. Jadi dia kerja di BUMN, terus yang kecil masih SMA kelas 2. Yang pernah dia sekolah di Amerika siapa? Yang pertama. Oh yang pertama ya, pernah SMA gitu di sana. Yang itu yang tadi kau tanyakan itu apa pendidikan militer. Eka pernah lihat di IG-nya. Eka pernah lihat di IG-nya. Ih, anaknya dia sekolah tentara loh. Kagak, jadi gini. jadi nah itu jadi pro dan kontra di sini aku juga meluruskan. Kenapa sih jadi mau jadi tentara aja kok di Amerika? Bukan sama sekali. Jadi itu seperti sekolahnya itu bertema militer. Jadi kayak pakai baju militer. Kayak misalkan di Taruna. Nah, sekolah Taruna itu kan yang masuk situ bukan berarti kelas jadi angkatan, enggak dong. Itu kan sekolah swasta, tapi seperti kayak militeri gitu. Jadi didikannya militeri, dia di asrama, dia nggak boleh pulang, dia jam 6 pagi harus baris berbaris, dia harus harus disiplin gitu kan, menjadi seorang pemimpin gitu-gitu. Nah itu keinginan anaknya sendiri. Jadi waktu di SMA di Jakarta, dia sebenarnya udah SMA di sini kelas 1, dia bilang aku mau pindah Amerika. Nah dia ambil di namanya Army Academy, Army Academy di San Diego yang ambilnya. Ya udah akademi, tapi itu cuma buat SMA doang. Selesai itu kan dia bukan warga negara Amerika, tidak boleh dan anakku juga tidak mau jadi warga. Ya kalau mau jadi tentara ya tentara harus, Indonesia dong. Ngapain tentara negara orang lain gitu kan. Nah, akhirnya dia penasaran dia itu udah terjawab, ternyata memang seru ya mah gitu ya gitu. Dan kenapa kamu nggak mau yang di sini? Kalau di sini nanti mama tengok-tengokin terus katanya. Kalau yang di Taruna mama tengok-tengokin setiap minggu mau datang. Aku nggak mandiri. Kalau di sana kan mikir juga kan, jauh banget biayanya mahal ke sana. Jadi kan aku kalau misalkan nengokin dia cuma 6 bulan sekali gitu kan. Ya udah akhirnya itu yang dia inginkan. Nah sekarang habis itu kuliah biasa, bukan kuliah yang akan balik ke Indonesia terus kuliah lagi. Enggak, dia tetap di sana kuliahnya udah kelar. Terus sekarang dia udah kerjanya malah ya bagus. Aku seneng banget gini. Jadi dia sekolahnya di Amerika, di luar negeri. Dia mendapatkan ilmu yang banyak, tetapi dia ingin memajukan bangsanya dia. Makanya dia sekarang kerja di BUMN kan, di pemerintahan. Dia kerja sebagai ya salah satu dia di bagian manajemennya. Yang hitung-hitungan uang pas segala macem. Kadang-kadang dia juga ya karena dia bisa bahasa Inggris fasih ya, jadi kadang-kadang dia diperbantukan kalau untuk menemui investor dari Amerika, dari mancanegara. Nah karena dia kan udah lama di Amerika, jadi dia bisa membantu. Bagus lah berarti ya. Aku seneng banget jadi sekolah di luar negeri, tetapi tetap kamu kerja untuk bangsa kamu gitu. Nah itu yang kita tekan. Jadi nggak ada yang di entertainment ya. Terus dia bisnis. Maunya begitu. Dia bisnis katanya. Ya bisikan manis. Bisikan manis. Bisnis desa. Ya bisnis kan? apa sih? Punya butik dia. Jadi itu ceritanya tuh
waktu pandemi nih, Mm-mm. aku nggak tahu mau ngapain, semua kan PPKM, nggak boleh syuting, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh dapet kan, udah. Nah akhirnya aku tuh kan sukanya aku tuh bikin baju, sukanya tuh dandanin orang. Nah akhirnya awalnya aku mau ikutan ya kecil-kecilan dulu kayak pameran-pameran basar-basar. Nah kebetulan ada temennya mamaku tuh punya asosiasi yang suka bikin acara-acara di JCC itu loh, Jakarta itu. Nah ternyata pas pada saat pelaksanaan kita langsung ditutup semua PPKM, nggak boleh ada kegiatan apapun, apalagi tahu sendiri kan yang mungkin di JCC ada acara begitu kan, namanya COVID mana-mana. Akhirnya aku sedih banget, baju udah siap semuanya untuk dipamerin. Akhirnya aku tuh sambil pelan-pelan gimana caranya bisa jualan, aku sempat yang manggil-manggil temen sih di rumah gitu. Terus aku akhirnya sekolah, aku ambil di Esmod. Nah, aku ambil Esmod kursus itu lewat online. Sebenarnya susah gampang, gimana caranya coba ya. Motong-motong begitu sambil online. Gurunya kan caranya begini gitu. Tapi ya bisa aja. Terus aku ngambil bisnis branding, pokoknya aku ngambil terus sekolah terus gitu. Nah, akhirnya selama Covid tuh, selama itu iya. pandemi. Akhirnya aku ada guruku tuh baik banget. Dia seorang perancang juga. Dia bilang, pokoknya kalian kalau mau terjun bisnis baju, kalian tuh jangan jualan baju ke teman-teman, bilang gitu. Karena pasti teman-teman kalian itu nggak tega, pasti pada ngebeli, tapi kan belum tentu suka gitu kan. Nah coba Nggak kamu enak langsung, aja jadi ya, dibeli. jadi kamu pasarin aja langsung. Terus aku bilang, aku belum berani masang karena aku belum ada nama, belum ada. Coba aja gimana? Aku langsung mikir, aku langsung lamar ke departemen store. Aku kepengen masukin baju, aku gimana gitu. Pada saat itu mungkin timingnya tepat. Pada saat mallnya mau ditutup, banyak yang orang pada nggak jualan, aku malah bikin produksi. Mungkin ya di situ aku ada space dan mungkin aku juga ketemu sama GM ya semuanya, di meetingin, aku suruh presentasi. Aduh, gelagepan tau nggak presentasi. Namanya juga pengalaman, debu. Coba liatin baju kamu yang mana. Aduh, kasih liatin baju aku yang gini, ada kadang-kadang ada jahitannya masih ngelewer sedikit. Habis aku langsung marahin dijahit, kamu malah ngelain aku ya, aku tadi presentasi lo gini-gini. Oh maaf yuk, kamu jahitannya masih belum ada kamu potong, tuh ada yang satu tangannya sebelah, satu yang panjang, satu yang pendek. Oh gitu kan. Jadi itu suka dukanya gitu awalnya. Terus akhirnya, oh ya udah coba, aku langsung dapat 2 toko. Lumayan dapat 2 toko. Ya satu aku dapat di Seibu di Grand Indonesia, satunya lagi di Sogo Plaza Senayan. Awal-awalnya kan ya namanya juga masih baru, orang cuma lewat pasti di PS, sering ada yang tahu gitu kan, dan pasar kali ya di PS. Terus akhirnya aku sabar, aku sempat yang gini, aduh kok baju aku nggak laku gitu, sampai gini, aku bilang sama SPG, tolong ya baju aku tolong diskon 50%, jangan bu, katanya gitu, kalau 50% ibu nggak ada untung nanti, katanya. Iya juga ya. Terus gimana, ibu sabar dulu. Saya bu, alhamdulillah jualan hari ini 1, sebulan cuma 1. Itu aku udah bangganya minta ampun, tak capture tak kasih ke suamiku, nih aku laku satu gitu kan, soalnya di mall gitu kan, susah. Kesini, tiba-tiba kok lebih banyak pakai customer segala macem, kok lumayan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah per tahun 2023 awal kemarin langsung aku dapat kabar bagus karena mungkin omsetnya bagus kan. Jadi aku dibesarin, diekspansi, yang tadinya gawangnya cuma 3 jadi 7 gawangannya. Yang tadinya tuh si mannequin cuma 1 jadi 3 sekarang. Yang patung cuma 1 jadi 3. Asli cuma 3 nyempil gitu kan. Tapi itu aku juga udah bersyukur. Aku bersyukur banget karena alhamdulillah ya impianku tercapai, keinginan aku dari dulu kepengen banget punya lain gitu. Terus akhirnya ya udah sekarang lagi mulai berkembang gitu. Ini baru tahun ketiga ya, karena mulai tahun 2020. Bener-bener awal pandemi itu bener-bener gila. Nah akhirnya sekarang udah kok mulai bagus. Terus akhirnya dari pihak departemen store-nya juga memberikan aku peluang untuk dibesarin, diekspansi, gede banget, itu bener-bener gede banget. Tapi sekarang dari 3 sekarang 7, gimana sih bisa bayangin? Sukses banget. Sekarang namanya nggak DPS aja kan? DPS by Diah Permatasari. Sekarang udah. Tadinya nggak ada tulisan Diah Permatasari, DPS-nya cuma kayak intil-intil doang gitu. Masih taruh di papan kecil, tapi nggak apa-apa karena aku sendiri juga
masih belum berani gitu kan. Iya. Sorry sekarang bukan 7, 8 gawangan. Tapi toko masih di yang Grand Indonesia sama yang di Plaza. Ya masih April masih 2. Nah ini oke. aku lagi insya Allah lagi mau pengen cari lagi satu lagi, tapi aku nggak mau banyak-banyak karena aku maunya eksklusif gitu. Iya. Ya lagi mikir untuk online-nya, tapi mungkin second brand, second line. Oh, oke. Second line. Jadi kalau mamanya nih yang mau dapetin bajunya Iya. DPS by dia Permatasari. bisa langsung aja mana ke Sogo. Ke Sogo, ya. Sama ke Grand Indonesia Ibu, Iya. cucu ya, Wak. Jadi itu kegiatan ya jadi sekarang Nah, ya. sekarang aku tuh hari-harian aku ya kalau misalkan nyari aku agak ini sebenarnya apa masalah masalah jahitan, masalah bahan, aku ketemu sama orang-orang. Itu benar-benar yang desain semuanya. Semuanya total. Yang ada di outlet Jadi awal- itu benar-benar. Ya iyalah, aku nggak punya desainer sama sekali. Ya desainernya Jadi aku, ada tim penjualnya tukang aku. jahitnya juga. Jadi aku ada tukang jahitnya ada 3, sampai sekarang masih 3 ya. Terus kemudian aku tuh bikin dummy dulu awalnya dong. Kalau untuk supaya itu baju itu layak atau enggak seperti apa aku lihat dulu. Aku kayak semacam aku apa namanya? Aku sortir terus aku pelajarin dulu tuh apa namanya? Aku evaluasi. Ini kekurangannya apa, ininya apa, tambahin lagi. Jadi ya kayak gitu awalnya gitu, ini udah layak apa belum? Nah udah kalau gitu aku lempar nih, cobain dulu. Bu, laku bu, katanya gitu kan. SPG aku kan orangnya emang ini bang semangat banget. Ibu, jangan di diskon dulu ya bu. Kenapa? Gak diskon aja ini laku kok bu, katanya gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang dia bilang kemarin aja juga baju, semua baju yang model itu habis semua. Misalkan gitu, ibu bikin lagi yang ini ya, oke. Kalau dulu kan aku masih yang ya udah habis ya udah gimana lagi kan masih belum ngerti dulu kan. Sekarang habis produksi lagi. Tapi produksi sekali banyak atau ya cuma 1-2 aja? Aku sekali produksi tuh paling enggak itu aku kalau loading itu paling sedikit tuh aku 20. 20. Tapi modelnya sama atau? Ada yang sama, ada yang beda-beda juga. Tapi aku tuh gini, kalau misalkan sama memang aku ngikutin kemauan pasar sama customer aku gitu loh. Customer suka emang begitu. Jadi aku nggak boleh memikirkan diri aku. Aku pernah baju model yang Ideal gitu yang ya, model idealis. kayak cowok-cowok gitu kagak laku. Jadi aku nggak boleh mikir diri sendiri, nggak boleh egois gitu. Iya. Jadi ada sih laku, cuman baju-baju seperti itu mungkin kayak buat Christmas gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak ini ya, bukan ciri khas DPS seperti itu sebenarnya. Karena aku bikin itu yang multifungsi, yang bisa dipakai untuk kardigan atau outer kan bisa dipakai dress juga gitu. Jadi itu bisa. Oh, oke. Jadi dijahit asli nggak pakai konveksi gitu-gitu. Nggak, aku mau pakai konveksi. Kalau aku kan memprioritaskan kualitas. Kalau konveksi itu kan bikin banyak, tetapi Iya, kan iya. yang penting jadi. Iya, yang Aku penting nggak mau kayak jadi. gitu. Jadi aku lihat hasilnya dua dulu. Gitu. Oke. Jadi kayak haute couture ya, Wak. Iya, Couture. sebenarnya lebih ke sana. Oke. Itu Cai. Nanti aku nanya-nanya soalnya aku mau bikin clothing lain. Oh iya. Ntar malam di meeting sama investor. Iya, alhamdulillah. Dan aku memang ini sendirian, toktil nggak punya partner sama sekali karena apa? Aku ini kan mengakui segala kekuranganku. Kekurangan aku itu kan aku orangnya kalau lagi mood, kalau lagi pas moodnya bagus, aku bisa menghasilkan karya yang ya apa yang aku mau itu bisa tercapai semua. Tapi kalau aku lagi nggak mood, tapi kalau misalkan aku punya partner kan jadi bisa berantem gara-gara kita harus ngejar produksi, ngejar omset gitu-gitu kan. Aku nggak mau, jadi aku dengan cara aku sendiri. Terus Arbi ngedesain juga dong, sis. Aku semuanya, Wow. aku semua. Dan karena, Wanita serba bisa ya. karena penjahit aku dari awal, dari pertama kali berdiri emang dia terus, jadi dia udah tahu kesenangan aku tuh model seperti apa. Dia udah hafal sifat luar dalam, udah tahu lah pokoknya. Udah tahu buruk-buruknya lah ya. Udah tahu maunya apa gitu ya. Oke. Ya Udin kalau Ya, gitu. thank you lah. Ya banget ya. Jadi kita udah tahu sekarang kesibukannya dia sekarang ya. Yang pengen lihat-lihat DPS by. Tapi ngomong-ngomong, aku tuh senandung banget tuh, senang, Betul. senandung banget kalian itu kesindang loh ya. Thank you udah diundang. Iya kan, aku apalagi aku thank you minyak banget, ya kan? Aku thank you minyak banget loh kamu ke sini. Kesindang. Join lagi sekte baru nih kita nih. Iya benar ya. Jago loh, jaguar desa. Jaguar kan desa ngomong-ngomong ya. Belajar dulu
Berapa lama belajar gitu, Macam Sis? motor, bener pakai motor nggak sih? Iya, Bener, macam bener. motor. Macam motor itu macet. Macet, kan? macet. Daripada macam motor di luar-luar, udah kesindang Kesindang aja. aja, Ya ya kan? kan? Seneng deh. Senandung Jugria loh Eke di Undang-Undang Dasar di Rungkatnya deh. Iya, senandung cinta bersemi di antara kita ya. Cocok ya. Terima kasih. Iya. Sukses terus ya clothing Sukses lainnya. terus. Terima Bisnisnya juga, bisikan manisnya juga. Iya, syuting-syuting juga Iya. lancar ya. Iya. Doakan saja, tapi Iya. aku mau lagi produksi dulu, Iya, produksi iya, jualan oke, baju. oke. Pokoknya sehat terus, Pengen Say. nanya. Iya, kamu juga ya, Terima sehat kasih, terus. terima Sukses kasih. dengan apa namanya acara Delman Delman Girl. Delman Girl. Oke. Yes, thank you so much yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa di subscribe, di komen, di apa lagi sis? Di share. di share, di Share. like, di hidupin notificationsnya biar selalu terupdate bersama aku Debbie Sartian. Emansipasi. Dia Permatasari. Ngodek banget bibirnya ya Allah ya. Debbie Dan Elman bergol.